Ingatkan, sudah. Ya, ya sudah. Ya, selanjutnya bisa direkam di host-nya. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Ibu hebat semua. Ya, pada kesempatan ini saya bersyukur sekali ya ketemu dengan orang-orang hebat di sini. Salah satunya ada Pak Angga, Pak Hikmah, dan Bu Monik, dan serta Bapak Ibu peserta semua. Pada kesempatan ini, materi yang akan disampaikan oleh Bu Monik adalah pentingnya menentukan segmentasi market untuk produk. Sebelumnya, saya perkenalkan diri dulu. Saya Subhan Hari, biasa dikenal Pak Hari. Saya mengajar di Unindra, dan saya juga selaku konsultan UMKM. Pada kesempatan ini, kita kolaborasi dengan komunitas Wirausaha Pemula Nusantara dengan Idea Learning yang digagas oleh Pak Angga, di mana Idea Learning termasuk dalam PT Gunanusa. Untuk selanjutnya, materi yang disampaikan saya perkenalkan dari narasumber yang sangat cantik ya, yang bernama Bu Monika Wilia, salah satunya sebagai marketing enthusiast ya, dan sebagai dari divisi CEO divisi Idea Learning. Saya juga akan berharap pada kesempatan ini Bapak Ibu yang sedang berusaha ya, mudah-mudahan usahanya tetap lancar dan laris manis dengan selalu berpikir optimis ya. Walaupun COVID-19 ini berlangsung ya, jangan jadikan itu sebagai halangan untuk kita untuk terus maju dan berkarya. Jadikanlah momentum ini adalah momentum metamorfosis kita untuk menjadi suatu hal ketika selesai metamorfosis menjadi suatu hal yang cantik, menarik, dan profesional di bidang bakat yang talenta kita punya. Mudah-mudahan harapan saya pun demikian, ketika COVID-19 ini selesai, kita setelah menjadi metamorfosis yang sempurna dan menjadi lebih baik lagi. Untuk selanjutnya, kepada Bu Monika Wilia, saya persilakan untuk menyampaikan materinya. Silakan Bu Monika. Ya, terima kasih kepada Pak Subhan Hari selaku moderator dan juga terima kasih kepada Pak Angga dan Pak Hikmah sebagai host yang sudah membuka diskusi kita sore ini. Saya mulai share screen ya, kawan-kawan sekalian. Silakan Bu. Oke, sudah terbaca untuk PowerPoint-nya? Oke. Sudah. Oke, sudah full ya? Sudah full screen ya? Oke, baik. Baik, selamat sore semuanya. Sore. Nah, sore ini kita akan membahas mengenai pentingnya menentukan segmentasi market untuk produk. Karena kadang kita sudah punya produk, tapi kita lupa bahwasanya terdapat hal-hal krusial di awal yang akan menentukan ke depannya produk ini akan banyak terjual atau tidak, yang pertama. Yang kedua, sebenarnya untuk yang ingin berusaha tapi masih bingung ingin menjual produk apa, itu bisa kita tentukan segmentasi dahulu, baru kita capture, kita lihat segmentasi apa, marketnya seperti apa, baru kita sediakan produk yang sesuai dengan market yang ada. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri, tak kenal maka tak sayang. Saya Monika. Pendidikan saya sekarang saat ini saya sedang menyelesaikan tesis di MBA UGM Kampus Jakarta. Saya mengambil S2, kemudian S1-nya saya di Visipol UGM Yogyakarta. Pekerjaan saya saat ini sehari-hari saya sebagai CEO di Idea Learning Indonesia, juga merangkap sebagai co-founder di Cata Media Group. Kemudian juga sebelumnya saya pernah menjadi business manager di Gunanusa Management dan juga pernah menjadi training koordinator di Sinergi Solusi Group. Untuk proyek-proyek yang pernah saya kerjakan atau pengalaman saya di proyek marketing, yaitu yang paling terakhir beberapa bulan yang lalu, yaitu saya membantu sebuah startup yang bergerak di bidang pengelolaan sampah. Saya membantu untuk merancang dari segmentasi marketnya hingga ke strategi marketingnya. Kemudian juga saya pernah
menjalankan project untuk menghandle selebgram kampanye di Instagram. Mungkin Bapak Ibu dan teman-teman sekalian sudah tahu ya bahwa sekarang tuh suka banget ada endorse atau ya kan, ada endorse dan sebagainya. Nah, waktu itu saya menghandle sebagai perantara dari brand ke selebgramnya gitu. Kemudian selain itu juga saya juga pernah mencoba menjadi reseller di Akikah Raya waktu itu. Jadi saya pun memastikan closing di WhatsApp pada waktu itu, dan dalam seminggu bisa closing 5 sampai 7 ekor kambing. Total sebulan bisa 20 sampai 30 ekor kambing saya closing hanya dari WhatsApp. Oke, nah kita lanjut. Selanjutnya kita mulai dari sebuah quote. Quote di sini adalah dalam bahasa Inggris dari Seth Godin, yaitu don't find customers for your product, find product for your customers. Yang berarti jangan temukan konsumen untuk produk Anda, tapi temukanlah produk yang tepat untuk customer Anda. Bisa dibedakan ya antara cari konsumen untuk produk dengan cari produk untuk konsumen. Itu berbeda. Kemudian kita lanjut, ini sebenarnya adalah proses dari sebuah marketing plan atau rencana marketing yang dimana seringkali kita loncat gitu. Loncat dalam arti kata, kadang kita sudah langsung menentukan produknya apa tanpa kita mengetahui sebenarnya produk ini tuh segmentasinya untuk siapa, targetnya untuk siapa, positioning kita tuh di mana. Atau bahkan kita sudah loncat kemana, ke akuisisi. Akuisisi itu adalah penerimaan di hati konsumen, kepuasan konsumen, dan juga retensi dari mata konsumen, yang dimana kita sudah memikirkan itu terlebih dahulu. Padahal harusnya kita memikirkan segmentasi, targeting, dan positioning terlebih dahulu. Sebenarnya dalam ilmu marketing itu yang penting di awal adalah STP 4P. STP 4P. STP itu adalah segmenting, targeting, positioning. 4P yang ada di sini. Product, place, promotion, price. Yang artinya produk, tempat, promosi, dan juga harga. Baru setelah itu kita ke kepuasan konsumen, bagaimana cara mengambil hati konsumen, dan sebagainya. Nah, untuk kali ini, sebenarnya juga marketing itu nggak terlalu kaku ya. Urutannya harus STP, kemudian baru 4P gitu. Terus bagaimana kita yang udah punya produk, terus produknya dibiarin kita ulang dari awal, atau bagaimana? Sebenarnya nggak juga gitu. Kita bisa tentukan produk dulu, harganya dulu, baru kemudian kita ke segmentasi. Kita ke segmen kita siapa setelah ada produk dan harga. Jadi dua hal STP 4P ini bisa dibolak-balik sedikit lah, tapi nggak banyak. Tapi jangan sampai loncatnya sampai ke langsung kepuasan konsumen. Karena untuk mengetahui apa yang bisa memuaskan konsumen, kita harus tahu dulu konsumen kita tuh siapa. Jangan sampai salah nebak-nebak. Oke, kita lanjut ya. Kemudian ini saya kerucutkan menjadi STP-nya saja. STP, segmentasi, targeting, positioning. Sebenarnya apa sih bedanya segmentasi dan targeting? Karena selama ini yang di otak kita hanya ada target market. Biasanya kayak kalau ditanya, target market Anda siapa? Target market kamu siapa? Jawabannya adalah, target market kita perempuan usianya 20-40 tahun. Udah sampai situ aja. Tapi itu tidak cukup dan itu belum termasuk target market. Karena untuk segmen market saja tuh lebih lebih dikelompokkan lagi. Kita lebih mengetahui konsumen tidak hanya dari usia dan gender, tapi lebih dari itu. Nah, setelah kita mengetahui segmentasinya, apakah misalkan milenial, kalau sekarang kan banyak ya, kita targetnya milenial, kita targetnya generasi Z, atau apa sebagainya gitu kan. Nah, baru ke target. Target itu kita evaluasi. Benar nggak sih segmen yang kita pilih ini cocok untuk produk? Kemudian
positioning. Ketika positioning itu, kita bisa menentukan positioning ketika kita sudah tahu segmen kita siapa, dan jadinya kita tahu kompetitor kita siapa. Ketika kita menentukan positioning, kita memposisikan diri di mata market itu dengan kompetitor tuh ada di mana. Misalkan kayak Starbucks dengan kopi kenangan. Itu di mata market posisi mereka berbeda. Nah, kita sebagai marketer atau pemasar atau owner bisnis atau penjual produk, kita harus tahu posisi kita tuh di mana. Tapi kita nggak akan bisa tahu posisi kita di mana kalau kita belum tahu segmen market kita tuh siapa. Ya. Nah, kita masuk ke market segmentation. Di sini di belakangnya di background ada gambar ya di mana semua orang satu lingkaran terus terbagi menjadi satu bagian terpecah sendiri. Yang artinya apa? Yang artinya masyarakat di dunia ini atau bahkan di Indonesia atau bahkan di Jakarta sendiri ini aja udah banyak sekali karakternya. Dari usia, dari gaya hidup dan sebagainya itu banyak sekali, beragam, beraneka ragam. Kita mau milih yang mana? Karena kita tidak bisa memilih semuanya. Ibaratnya begini, saya selalu mengibaratkan seperti ini. Ketika kita punya tanah 1 hektar, tapi kita ingin menanam cabai di tanah itu. Kalau kita tahu bahwasanya yang cocok dan sesuai tanahnya untuk menanam cabai hanyalah yang ada di sebelah kiri. Otomatis kita akan nanamnya hanya di sebelah kiri, ngasih pupuknya di sebelah kiri, ngasih airnya di sebelah kiri, ya kita lakukan di sebelah kiri aja. Dan itu cabai akan tumbuh dengan maksimal. Tapi kalau kita tidak tahu bahwa yang cocok atau sesuai dengan cabai itu hanya di sebelah kiri, kita sebar semua benih cabainya 1 hektar itu, kita keluarkan air, sinar matahari, kita tanam pakai pupuk di semua 1 hektar itu, apakah akan berbuah? Iya akan berbuah, tapi berbuahnya juga cuma di sebelah kiri aja. Tapi tenaga yang kita keluarkan tidak sebanding. Kita keluarkan tenaga untuk nanam benih, untuk naruh pupuk 1 hektar tanah, itu capek. Dibanding, dan dapatnya juga cuman yang sebelah kiri aja, dibanding kita tahu dari awal bahwa yang sesuai cuma sebelah kiri nih, ya udah kita kerja sebelah kiri aja. Sebenarnya prinsip ekonomi juga sih, bagaimana kita mengeluarkan tenaga atau modal seminimal mungkin dengan mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin. Sebenarnya prinsip dasarnya juga itu sih. Jadi ya jangan sampai kita sia-sia mengeluarkan energi, mengeluarkan biaya, dan sebagainya, padahal itu tidak sesuai. Oh ya teman-teman, kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan bisa di kolom chat aja ya. Nanti akan dibacakan oleh moderator ya, Pak Moderator ya, di akhir. Ya. Oh iya, Bu Monik, mohon izin kita testing dulu di Webex ya. Soalnya tadi kata Pak Iqmah, halo Pak Iqmah. Oke, boleh. Halo. Sebelum lanjut Di ya. Webex gimana suaranya? Tak jelas? Ada feedback nggak di sana ya? Oke, saya tanya dulu. Bapak, Ibu, yang di Webex, suaranya kedengeran nggak? Pak Hari, tadi info dari Pak Indra, suaranya tidak terdengar. Akhirnya Pak Indra pindah ke Zoom jadinya. Nah, barusan udah gabung di Zoom. Oke, baik, kita tanya yang lain dulu. Apakah suaranya hanya di Pak Indra saja atau di yang lain pun demikian? Bu Arum, kedengeran nggak Bu Arum? Pak Iqmah, voice-nya apakah sudah dibuka? Voice Webex dan voice Zoom-nya? Selalu, Pak. Oke. Bu Arum, suaranya tadi kedengar nggak, Bu? Tadi pas simulasi bisa ya? Kecil katanya, Pak. Oh gitu. Ya. Kalau Zoom-nya di mute, Pak, dengan yang coba dulu ya, Zoom-nya di mute dan Zoom-nya di mute. Nah, Webex-nya itu Bapak dibuka suaranya. Gimana suara saya, Pak? Ya. Ada tapi kecil, Pak. Oh gitu.
Kalau suara Oh, ini kata Bu Anissa sudah jelas katanya. berarti nggak semua ya. Mungkin kalau Nggak kecil semua, suaranya laptop atau HP-nya digedein aja. Ya, coba cek juga teman-teman suaranya di laptopnya atau di handphonenya, apakah suaranya pelan. Kalau suaranya pelan, berarti kan itu bisa menjadi salah satu penyebabnya. Jadi kita harus melihat dari sisi-sisi yang lain juga. Gitu. Oke. Mungkin, ya. Oh ya, ini Pak Indra udah jelas katanya. Oke, Pak Indra udah jelas. Di sini juga. Oke. Mungkin dilanjut aja. Ya, baik Bu Monik. Halo. Ya, halo. Ya, baik Bu Monik, bisa dilanjutkan kembali. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya lanjutkan kembali. Jadi tadi ibaratnya market segmentasi seperti itu ya. Pentingnya segmentasi market itu ibarat kita punya tanah 1 hektar, kita pengen nanam cabai, tapi tanah mana yang paling subur, paling cocok, paling sesuai dengan cabai. Kurang lebih seperti itu. Kemudian, nah, ini adalah tipe-tipe market segmentasi market. Kayak tadi, kalau misalkan yang dibilang adalah, oke, kita target hanyalah perempuan usia 20-40 tahun. Sampai situ aja, itu baru masuk ke ranah nomor 1, yaitu demografi. Padahal ada 3 lainnya. 4 ini kita tidak memilih salah satu, tetapi semuanya harus kita identifikasi. Harus benar-benar mengetahui karakter dari segmen market kita yang kita tuju. Ya, kenapa? Yang di screen itu kan ada tombol paling kiri gambar mic atau speaker sudah dipencet. Nah, udah pilih yang itu. Udah. Ini kita lanjut atau? Ya, gimana Pak Iqbal? Suaranya putus-putus tadi Pak Iqbal. Yang via audio. Sepertinya Pak Iqbal sedang berbicara di Webex ya. Oke. Oke, ya. kurang. Jadi seperti itu ya. Ada 4 tipe. Langsung. Mungkin bisa di-mute nggak ya? Kalau di-mute nanti yang di Webex nggak kedengeran ya? Halo Pak Iqbal. Iya, kenapa Pak? Yang di Zoom suaranya di-mute aja Pak, biar nanti suara di Webex itu tidak feedback ke Zoom gitu. Jadi, Oke. Oke. Ya. Terima kasih Pak. Ya baik Bu Monik, silakan. Ya, terima kasih Pak Moderator. Jadi seperti itu ya, ini segmen market kita ada 4, bukan memilih salah satu atau salah 2, tetapi semuanya. Semuanya harus kita identifikasi dari sisi demografis, geografis, psikografis, dan juga behavioral atau perilaku. Nah, apa sih masing-masing itu apa maknanya gitu kan? Apa yang harus kita tahu, apa yang harus kita ketahui. Nah, kurang lebih seperti ini. Geografis itu kita harus tahu area lah ya, area lokasinya mau di mana. Kalau di sini contohnya dia sebutin adalah negara, kota, bahasa, dan sebagainya. Tapi tidak terbatas sampai di sini. Yang penting geografis itu adalah area. Kita tahu di mana. Misal saya tinggalnya di desa. Kemudian desa saya dikelilingi 3 desa lainnya, yang berarti saya ada 4 desa di situ. Nah, saya ingin jualan, misalkan jualan pupuk lah ya, jualan pupuk. Nah, ketika saya jualan pupuk, saya harus tahu desa mana yang kira-kira akan membeli pupuk saya. Ketika saya lihat, oh desa 2 dan 3 itu ternyata mereka karena dekat sama laut atau bagaimana, atau ada danau, mereka memancing, mereka nggak bercocok tanam lah istilahnya. Ya berarti saya menjual pupuk saya tidak ke desa mereka, tetapi ternyata desa saya dan desa satu mata pencahariannya adalah bercocok tanam. Yang berarti sudah, berarti saya memasarkan pupuk saya hanya di desa saya dan di desa satu, yang dimana kemungkinan terjualnya itu besar daripada kita capek keliling 4 desa gitu, tapi ya yang laku juga di 2 desa aja. Mending kita kelilingnya di 2 desa aja gitu. Atau misalkan itu juga berlaku, misalkan mau menentukan produk jualan di mana, Jabodetabek atau DKI Jakarta, itu pun udah berbeda.
DKI Jakarta apakah termasuk Kepulauan Seribu juga mau dimasukkan atau tidak, seperti itu. Kemudian demografi tadi ya, ada usia, ada gender, juga ada pendapatan. Pendapatan itu kalau sekarang dibagi menjadi SES A, B, C. Saya kurang hafal ya batasannya berapa, cuman A itu yang pendapatannya paling tinggi, C paling minim lah istilahnya. Kita harus tahu nih, produk kita itu mau disasarnya tuh ke orang yang pendapatannya berapa. Jangan sampai kita jualan skincare harga 1,5 juta satu krimnya gitu, tapi kita jualannya ke yang anak mahasiswa kosan gitu, yang makan aja kadang Indomie kayak gitu, nggak akan laku gitu kan. Kurang lebih seperti itu. Kemudian psikografis. Nah, ini psikografis dan behavior atau perilaku. Psikografis itu berbicara tentang gaya hidup. Gaya hidup, aktivitas, minat, opini. Jadi misal kita mau kayak contohnya ya. Contohnya waktu itu saya menjadi reseller di Akikah Raya. Akikah Raya itu menentukan bahwa secara demografi itu adalah ibu-ibu muda. Kenapa ibu-ibu muda, bukan ibu-ibu yang sudah lebih senior atau lebih dewasa? Karena akikah itu untuk bayi, untuk apa istilahnya, memenuhi syariat agama untuk bayi yang baru lahir. Nah, untuk bayi yang baru lahir biasanya kan ibu-ibu muda. Ibu-ibu muda zaman sekarang itu sukanya apa? Itu gaya hidupnya seperti apa? Minatnya seperti apa? Waktu itu minatnya adalah ibu-ibu muda itu suka yang unyu-unyu, suka yang apa? Kalau di WhatsApp tuh suka pakai emoticon pakai love atau kayak gitu kan. Akhirnya pun waktu itu saya menerapkan seperti itu. Jadi ya assalamualaikum bunda, terus ada emoticon love-nya. Terus ya seperti itulah kurang lebih. Terus kemudian profile picture-nya juga, akikahnya juga yang akikah yang unyu-unyu, yang warnanya warna-warna lucu kayak gitu. Jadi orang lebih tertarik, dan bahkan waktu itu packaging-nya Akikah Raya itu dia pakai kayak tempat bento gitu, kayak hokben gitu, cuman warnanya ada 2 warna, biru sama pink. Biru untuk anak laki-laki, pink untuk anak perempuan. Jadi itulah fungsinya kita tahu segmen market kita. Kita tahu kita harus apain ini produk supaya lebih menarik, sehingga konsumen jadi lebih tertarik untuk membeli. Kemudian terakhir behavior atau perilaku. Nah, perilaku ini adalah sesuatu hal yang sudah dilakukan, sudah terjadi. Contoh, misalkan, contohnya remaja perempuan ingin membeli atau ingin membeli es krim stroberi. Itu belum perilaku. Itu masih psikografis karena ingin, masih cita-cita, masih minat. Jadi itu masih ke psikografis. Tapi kalau perilaku, contohnya adalah remaja perempuan ini tuh paling banyak beli es krim vanila. Itu sudah terjadi. Nah, itulah perilaku. Nah, untuk produk kita, apalagi Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menjalankan produk dan sudah ada pembelian dari konsumen gitu kan, itu bisa kita menggali dari mereka gitu. Dari mereka yang sudah pernah membeli produk kita, apa yang kurang dari produk kita, apakah masukan untuk produk kita, apakah ada hal-hal yang perlu dikritisi atau testimonial atau sebagainya, karena itu adalah data untuk kita menentukan ini produk kita akan seperti apa selanjutnya, karena kan manusia saja dinamis gitu kan, akan selalu berubah terus, ya sudah sewajarnya produk kita pun terus-menerus menjadi lebih baik gitu. Oke, kemudian selanjutnya, nah ini tadi saya juga sudah komunikasi dengan Pak Hari dan Pak Angga ya, sama Pak Ikma juga. Jadi saya ingin pada sharing session kali ini tidak hanya dari saya saja, tetapi saya ingin benar-benar bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Bagaimana caranya? Caranya adalah teman-teman bisa mengisi kolom ini. Kalau nggak salah Pak Angga sudah mengirimkan ya lewat WhatsApp. Belum. Oh belum. Oke, nanti
Nanti akan di-share, ya, akan di-share oleh Pak Angga. Bentuknya PowerPoint bisa langsung diisi di sini untuk produk kalian, atau kalau yang belum punya produk, kalian ingin menyasar pasar mana, market mana, silahkan. Nah, nanti kalau sudah jadi, bisa dikirim ke email di sini, yang ada di atas ya, atas kanan, info.idlearning@gmail.com. Nah, kami tunggu mungkin 24 jam, kelamaan nggak ya? Cukup, Bu. Cukup ya, 24 jam, jadi mungkin sampai jam 5 sore besok email ke sini, nanti kalau yang sudah email maka akan dapat sertifikat dari kita. Nah, ini tujuannya supaya dapat dapat ruhnya gitu, dapat feel-nya, karena kadang saya pun juga pas di awal dengerin ini ya udah sebatas tahu aja gitu. Harus benar-benar mengerjakan, harus benar-benar memahami. Oke, halo Bu Moni. Ya. Ya, bisa dicontohkan juga contoh sederhana mungkin ya cara mengisinya. Oke. Ya, setelah ini akan saya contohkan ya. Oke, baik. Nah, kalau nanti yang akan dikirimkan di kolom demografi dan geografisnya itu kosong. Ini saya contoh aja. Ini waktu itu untuk apa ya? Kalau nggak salah produk. Lupa produk apa. Pokoknya waktu itu segmennya milenial, usianya 21 sampai 30 tahun, mayoritas laki-laki. Geografisnya saya terapkan di sini. Kemudian, gaya hidup, minat, value, dan opini, aktivitas, perilaku. Ini masih saya kosongin, karena beda-beda ya. Nah, gimana caranya untuk mengetahuinya? Gimana caranya kita tahu minat mereka tuh apa? Minat milenial itu apa sih? Gaya hidup milenial seperti apa? Aktivitasnya seperti apa? Perilakunya seperti apa? Nah, oke. Kita lanjut ke sini, market research. Nah, mungkin ini bukan research yang ideal ya, bukan research yang pakai yang seperti company-company lakukan lah ya. Ini hanyalah riset kecil-kecilan untuk mengetahui 4 tipe segmentasi tadi. Riset itu nggak harus kayak kuesioner, nggak harus, tapi juga bisa kita menggali informasi dari Google, bisa juga dari tren yang ada saat ini, bisa juga dari survei-survei yang sudah dilakukan oleh penyelenggara survei-survei yang lainnya. Sekarang kan sudah banyak ya lembaga survei ya yang menyediakan data-data terkini dan disebarkan secara free, secara gratis gitu, dan kita bisa menggunakannya gitu. Ini contoh dari beberapa riset yang secara gratis ditemukan, bisa di Google ya. Ini di sebelah kiri ada Indonesia Millennial Report 2019. Ini ada puluhan halaman dan di sini tuh isinya benar-benar semua minat milenial, semua perilaku milenial, sampai pandangan politik milenial pun juga ada. Kemudian ini juga ada consumer behavior new normal. Ini baru ya, baru karena ini COVID ya, karena dalam rangka COVID akhirnya ada beberapa orang yang melakukan survei dan prediksi mengenai perilaku konsumen ketika nanti kita mengalami new normal setelah COVID-19 ini selesai. Kemudian juga ini bisa dilihat ada survei tren freelancer di Indonesia. Waktu itu saya dapat ini itu karena saya sedang mencari karakter seorang freelance itu seperti apa. Saya cari di Google, ya ketemu akhirnya seperti itu. Nah, sebenarnya untuk mencari itu gampang ya. Caranya itu mungkin di Google, tinggal keywordnya itu misalkan kita lagi mencari minat atau opini dari milenial atau aktivitas. Kita cari aja aktivitas milenial, atau misalkan keywordnya juga bisa riset milenial Indonesia. Nanti akan keluar tuh biasanya PDF-nya, artikel atau apa gitu. Nah, itu bisa kita baca lah. Kayak misalkan nih milenial kita gantilah ya. Ini saya sambil ketik di sini kali ya. Bentar. Oke. Misalkan milenial itu usianya nggak 21 sih. Misalkan demografinya adalah perempuan gitu ya. Kemudian milenial itu usianya sudah 25 tahun sampai 35 misalkan.
Oke, nah aktivitas milenial itu adalah dia itu megang gadget sekitar 3 sampai 5 jam per hari. 3 sampai 5 jam per hari. Jadi 3 sampai 5 jam per hari. Gitu ya, memegang smartphone gitu misalkan. Atau membuka sosial media. Sosial media selama berapa jam gitu kan sehari dan sebagainya gitu. Atau misalkan kalau perempuan itu gaya hidupnya misalkan suka makanan mahal misalkan ya. Misal ya. Atau suka belanja di mall misalkan. Gitu. Kemudian minat sosial media yang paling disukai adalah Instagram misalkan. Instagram adalah sosial media yang disukai. Oke. Ini fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah kita jadi tahu kita memasarkan produk kita tuh di mana. Perempuan milenial sukanya adalah Instagram, bukan Facebook, bukan WhatsApp, malah ada yang lain juga gitu kan untuk Messenger gitu. Jadi ketika kita punya produk yang targetnya adalah perempuan milenial, ya berarti Instagram kita harus bagus. Produk kita harus dipasarkan di Instagram dengan menarik. Nah, nanti untuk closing-nya, untuk engagement-nya baru mungkin bisa menggunakan WhatsApp. Seperti itu kurang lebih ya. Kemudian value dan opini. Misalkan value-nya perempuan milenial itu adalah value-nya itu membantu, misalkan suka membantu gitu kan, suka menolong yang kesulitan gitu. Misalnya ya, ini nanti harus diperiksa lagi di Google lah ya, kita di Google bisa cari tahu apapun ya. Suka menolong yang kesulitan. Berarti ketika kita bikin konten di Instagram kan kita nggak mungkin, atau platform apapun lah ya, Instagram, mau Facebook, mau apapun, kita nggak mungkin kita hanya jualan terus. Konsumen akan merasa kok jualan mulu gitu kan. Kadang kan ya udah, kalau udah beli ya udah gitu. Nah, gimana caranya tertarik? Gimana caranya kita bisa followers kita banyak? Gimana caranya bisa like kita banyak gitu? Kita harus sesuaikan dengan ini. Value-nya adalah suka menolong yang kesulitan. Jadi kita bikin konten yang mengarah ke situ. Tidak harus selalu produk gitu. Misalkan kita jualan essential oil gitu kan. Essential oil ya sudah, berarti nanti ketika ada promo gitu kan, promo atau ketika COVID ini ada diberitahu bahwa sebagian keuntungan dari penjualan ini untuk menyumbang COVID-19 gitu. Nah, itu akan suka tuh orang kayak gitu. Tapi itu harus dilihat ya, siapa yang suka ini. Intinya adalah harus value, harus sesuai dengan value mereka. Kita harus tahu, jangan menebak-nebak, jangan asumsi. Jangan mikir kayak perempuan. Adik saya perempuan tapi sukanya Facebook. Oke lah, saya di Facebook aja gitu. Nggak bisa kayak gitu. Kita hanya melihat dari subjektivitas kalau kayak gitu. Kita harus tahu secara objektif data. Data riset. Nggak perlu riset yang berlebihan, yang sampai pusing atau kayak gimana, nggak usah. Kayak tadi sudah saya sampaikan ya, udah ada banyak orang yang ngasih tahu riset-riset mereka, kita bisa tahu dari Google. Nah, kalau untuk perilaku, ini dilakukan sama kawan saya yang kemarin jadi narasumber di ID Learning. Mungkin Mas Robert ya tahu ya, Feni. Dia punya bisnis keluarga, Dendeng Pusako, itu adalah masakan khas Jambi. Nah, untuk UKM masakan daerah kan nggak mungkin riset yang pakai kuesioner yang berbayar dan sebagainya. Akhirnya apa? Akhirnya dia selain googling dan sebagainya tadi, untuk perilakunya, dia bertanya kepada konsumennya yang sudah pernah membeli. Apa kurangnya? Sambelnya bagaimana? Dagingnya bagaimana? Packagingnya gimana?
Nah, semuanya dia tanyakan, dan akhirnya ketika dapat inputan banyak, dia perbaiki semuanya. Yang tadinya sambalnya hanya di plastik, sekarang sudah di botol. Yang tadinya packagingnya kotaknya hanya kardus yang gampang penyok, sekarang sudah lebih kuat packagingnya. Karena itu pengiriman dari Jambi sampai ke Surabaya, sampai ke Jakarta, otomatis packaging juga sangat menentukan. Seperti itu ya. Gitu. Oke. Saya rasa boleh ke pertanyaan. Ya, baik. Terima kasih Bu Monik. Sama-sama. Jam 11.26 ya. Oke, baik. Dari teman-teman semua, apakah ada yang mau bertanya? Jika mau bertanya, bisa klik raise hand atau di tombol klik with everyone. Saya coba cek ya. Ya, coba di chat. Oh, udah ada 3. Ya. Dan di situ juga ada tombol presensi untuk kehadiran. Baik Bu Monik, ini materinya menarik sekali ya, dari mulai teman-teman yang tadinya nggak ngerti cara untuk jualan, marketingnya kemana ya, mudah-mudahan tadinya begini bisa tahu nih, oh ternyata target pasar kita kemana gitu ya Bu ya. Karena kalau kita lihat ya, banyak orang yang jual begitu jual aja gitu ya, nggak tahu rumusnya. Ternyata jualan itu nggak sembarang jualan ya Bu Monik ya. Iya, enggak. Ada rumusnya ya Bu Monik ya. Ada. Kadang Jadi, ada orang gitu, jadi ada yang pernah bertanya gitu ke saya pengen jual nasi Padang ke gedung ini, tapi saya nggak berani karena belum tentu mereka tuh suka nasi Padang, jadi saya nggak jadi jualan gitu. ya, Ya, tapi ya kita harus cari tahu, itulah PR-nya kan gitu kan. Nah, jadi teman-teman juga bisa observasi ya Bu Monik ya, sebelum Bisa banget. Jadi harus observasi atau kalau dalam penelitian namanya riset ya. Nah, jadi ada riset pasar gitu ya. Ketika kita mau menjual produk, dilihat demografinya, kebutuhan masyarakatnya, data kakaknya berapa, itu bisa sampai ke situ ya Bu Monik ya. Bisa. Kesukaannya apa? Kesukaannya apa gitu ya. Barulah kita melakukan penjualan gitu ya Bu Monik ya. Iya, betul. Nah, baik, itu mudah-mudahan dari pancingan saya, Bapak Ibu yang mau bertanya silahkan ya. Bagaimana trik-trik untuk mengetahui segmentasi pasar? Oke, ini dari Pak Ikma di Webex ya Pak ya? Ada suara ayam. Oke, izin bertanya, bagaimana melakukan edukasi pasar karena produk belum begitu dikenal oleh target, sedangkan budget pas-pasan. Ini biasanya UKM baru mulai. UKM ya. Ya, Bu. Ya, silakan Bu. Oke. Terima kasih. Silakan bagi di chat yang lainnya. Saya langsung jawab ya. Baik Bu, silakan. Nah, untuk produk ini belum banyak dikenal, tapi sudah ada yang memasarkan sebelumnya atau kita pertama kali. Kalau belum banyak dikenal tapi sudah ada yang mulai duluan, itu keuntungan buat kita karena yang edukasi pasar duluan adalah si pemain pertama tersebut ya. Tugas kita adalah kita bisa analisa kompetitor kita. Kita misalkan jualan apa ya? Misalkan nih kita adalah orang ketiga yang baru jual produk tersebut. Berarti kan ada 2 kompetitor lain yang sudah lebih dulu dari kita. Keuntungannya adalah ceruk pasarnya masih besar, kekurangannya yaitu tadi kita bingung harus seperti apa. Caranya kita berkaca sama kompetitor kita, apa yang sudah dilakukan. Kita bisa menganalisa dari segi 4P tadi yang saya berikan ya. Ada matriksnya di sini sebentar. Nih, 4P marketing mix, product, place, promotion, price. Kita bisa menganalisa kompetitor dari 4P ini. Produknya kompetitor seperti apa di bungkusnya. Place itu juga termasuk distribusi, cara mereka mendistribusikan produknya seperti apa. Cara promosi mereka seperti apa, dan harga mereka berapa. Di situ ketika kita sudah melakukan analisa kompetitor dari 4P ini, kita bisa tahu kekurangan mereka tuh apa, kelebihan mereka tuh apa. Kelebihan mereka bisa kita tiru, ATM ya, amati, tiru, modifikasi, kekurangan mereka kita isi. Seperti itu. Jadi, kalau belum banyak, itu tapi sudah ada yang yang mulai duluan, yaitu
bagus juga buat kita, karena yang PR paling berat itu adalah yang paling pertama. Tapi kalau kita yang paling pertama, gimana caranya edukasi pasar? Ya balik lagi tadi, pasar siapa nih yang harus kita edukasi? Budget pas-pasan, nggak usah pakai budget, nggak apa-apa. Kita di misalkan Facebook, di Facebook ya, channel yang paling disukai oleh segmen kita, oleh target kita gitu. Kita main di Facebook, konten yang disukain apa sih? Tadi kan ada minatnya apa, aktivitas mereka apa, gaya hidup mereka apa, opini mereka apa. Kita bikin konten yang sesuai dengan mereka. Kita bikin konten yang menarik hati mereka, diselip-selipkan. Jadi kita mengedukasi mereka, tapi dibuat dengan dikemas dengan gaya mereka gitu. Kayak misalkan Glints ya. Kalau yang tahu mungkin Glints itu di Instagram ada Glints ID, itu dia kayak konsultan HR tapi menyasarnya adalah milenial. Akhirnya kontennya apa? Kontennya adalah selain jualan, tapi jualannya juga sedikit ya. Kontennya itu bagaimana cara menghadapi bos yang otoriter, bagaimana cara menghadapi lingkungan pekerjaan yang toksik, bagaimana jika ingin resign, apakah itu cuma keinginan sementara atau memang harus resign. Jadi hal-hal sehari-hari yang di apa ya, yang dirasakan oleh target market kita itu bisa kita jadikan konten. Itu sebagai penarik. Nah, ketika mereka udah tertarik, barulah kita edukasi pelan-pelan. Nah, kalau misalkan secara organik susah gitu ya, bisa kita pakai ads. Facebook ads itu sebenarnya nggak terlalu mahal. Itu bisa murah. Asalkan kita tahu segmen market kita siapa. Ibaratnya begini, ketika kita memasang indikator di Facebook ads gitu ya, itu kalau kita nggak tahu segmen kita siapa, iklan itu akan munculnya ke orang-orang yang tidak tepat sasaran. Tapi uangnya udah kepake buat iklan. Tapi kalau kita tahu segmen kita siapa, otomatis uang yang kita habiskan untuk iklan itu tepat ke sasaran. Jadi biayanya lebih murah. Seperti itu. Mungkin sudah cukup jelas atau masih bingung? Ya, baik Bu Monik, ada pertanyaan selanjutnya ya. Oke. Ini dari Pak Iqbal juga di Webex ya. Dari Webex itu ditanyakan strategi apa yang tepat bagi para pelaku UMKM setelah pandemik ini berakhir ya. Kita ketahui sekarang daya beli masyarakat juga sedang lemah. Ya, baik, terima kasih Bu. Oke. Setelah pandemik ya. Sebenarnya begini. Tadi nanti mungkin coba saya kirimkan deh ya. Ini bisa dibaca, yang ini Consumer Behavior New Normal After COVID. Ada 30 prediksi apa saja yang naik daun dan turun. Nah, kita bisa capture dari situ. Apa yang harus pebisnis lakukan, UMKM lakukan gitu. Otomatis harus inovasi pertama. Ya kan? Nah, tapi inovasi yang seperti apa? Itu bisa dibaca mungkin di situ. Yang kedua, mungkin ya inovasi produk. Kita nambah produk gitu. Jadi awalnya produknya A, karena COVID ini jadinya kita nambah produk B. Kayak misalkan nggak harus setelah pandemi lah ya. Pada saat pandemi saat ini, itu kegiatan orang karena WFH atau di rumah terus, mereka suka masak. Masak suka banget gitu. Dan abis masak dipamerin gitu kan di sosial media. Nah, kita capture itu. Oke, mereka masak. Kegiatan mereka sebagian besar sekarang masak. Dari persiapan masak sampai setelah masak, itu prosesnya banyak. Kita bisa memilih mau jualan yang mana. Persiapan masak apa? Persiapannya adalah misalkan talenan pisau, asahan pisau. Itu bisa kita milih produk itu. Kemudian ketika memasak butuh panci, teflon, sodet, penggorengan atau apa, kita bisa jualan itu. Atau kita memilih ketika penyajian. Penyajian kita bisa jual piring atau piring unik atau apa, karena mereka karakternya suka masak, habis itu dipamerin di Instagram, di Twitter, di Facebook. Bisa kita jualan piring biasa atau piring lucu-lucu untuk mereka mendukung kepameran mereka gitu kan. Jadi sebenarnya kita harus jeli melihat
fenomena yang terjadi gitu. Tidak hanya setelah pandemi, sekarang pun bisa gitu. Saat pandemi pun bisa. Gitu sih. Oke. Ya, menarik sekali ya Bu ya. Dari mulai tadi 4P dalam target marketing ya Bu ya. Jadi 4P teman-teman juga saya bantu pemahaman juga. Kalau itu kayak misalkan kita ada di warung gitu ya. Nah, produk itu berarti harus ada 4P dari mulai price, harganya, produknya, ada lagi yang satu lagi Bu, produk produk promosi. Ya. Itu ada promotion dan satu lagi place-nya ya, ada tempatnya. Ternyata memang kita harus bikin suatu hal yang menarik ya, dan pada saat corona ini kita optimis barang dagangan kita pasti laku gitu. Sehingga kita harus benar-benar mantep untuk belajar marketing atau mengetahui segmentasi pasar. Baik, untuk selanjutnya pertanyaan dari Bu Linda ya. Bu Linda menanyakan gini Bu. Kalau ternyata dalam perkembangannya customer yang datang beda dengan segmentasi pasar yang sudah kita lakukan di awal nih Bu nih, apa yang harus kita lakukan gitu? Oke. Yang datang itu seberapa banyak? Apakah 1-2 orang aja atau lumayan growth-nya atau pertumbuhannya lumayan tinggi? Kalau ternyata customer di luar segmen kita lumayan tinggi yang membeli produk kita, ya tidak ada salahnya kita mengkaji lagi segmen market kita yang sudah kita tentukan itu benar atau tidak. Siapa tahu sebenarnya lebih cocoknya ke yang konsumen yang baru ini gitu. Jadi sebagai seorang pebisnis atau pelaku UMKM juga kita harus sering-sering evaluasi. Apalagi ini adalah dari yang perilaku ya, dari yang sudah melakukan pembelian ya. Kita harus evaluasi, oh ternyata kayaknya lebih cocok yang ini ternyata segmennya. Tapi itu juga nggak bisa langsung kayak, oh ini udah ada yang beli dari segmen lain, oke kita langsung pindah gitu ya. Ya jangan gitu juga, kita harus lihat dulu seberapa banyak sih gitu. Kayak misalkan contoh Bukalapak lah ya, waktu itu Bukalapak itu dia menyasar segmentasi menengah ke bawah. Tapi bukan berarti orang yang di segmen menengah atau menengah ke atas nggak ada sama sekali yang ke Bukalapak. Ada tapi sedikit. Nah, pada akhirnya Bukalapak waktu itu memutuskan untuk memperluas segmentasinya ke menengah dan menengah ke atas. Tapi malah ketika melakukan itu, penjualannya menurun. Nah, jadi harus ada pengkajian juga gitu. Jadi, oke, kalau misalkan ada segmen lain yang masuk, tapi apakah benar mereka potensial juga atau memang hanya beberapa persen saja yang memang masuk kepada kriteria segmen itu. Karena kan pada dasarnya manusia kan berbeda karakternya ya, campuran-campurannya berbeda gitu sih. Oke. Ya. Lanjut Ibu ya, dari Pak Fahrudin ya. Pak Fahrudin menanyakan untuk harga bahan baku tiba-tiba naik. Nah, ini yang terjadi dan pendukungnya juga naik gitu ya. Apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan harga? Netepin harganya ini loh Bu. Oke, netepin harga ya. Netepin harga di tengah tingginya harga bahan baku ya. Oke. Ya pertama kita harus lihat nih, balik lagi nih kompetitor nih. Kompetitor tuh jangan jadikan kita anti kompetitor ya. Kita tuh bisa banyak belajar dari kompetitor. Banyak banget kita bisa belajar dari kompetitor gitu. Kadang ketika kita stuck, itulah saatnya kita melihat kompetitor kita. Apa yang dia lakukan pada saat ini? Apa yang mereka lakukan ketika harga bahan baku naik, apa yang mereka lakukan ketika COVID-19 ini terjadi, pandemi ini terjadi gitu. Ketika mereka ternyata menaikkan harga gitu ya, kita berarti bisa juga menaikkan harga karena kan berarti standar harganya sudah mulai sama-sama naik gitu kan. Tapi kalau ternyata mereka nggak menaikkan harga, pasti mereka ada strategi lainnya. Mereka mempunyai cara lain gimana caranya mereka tetap bisa jalan bisnisnya, usahanya walaupun bahan bakunya naik, tapi harganya tetap. Apakah dengan switch atau apa ya? Apakah dengan mengganti sementara atau menambah produk sementara yang dengan bahan baku yang lebih murah atau bagaimana? Nah, kita bisa berkaca dari mereka. Itu kurang lebih.
Oke. Ya, silakan dari Bapak Ibu yang mau bertanya. Jika memang mau bertanya dengan suara, boleh take raise hand ya Bapak Ibu, atau tanda menyapa juga boleh sih. Oke, dari Faizal ya. Iya. Mungkin banyak sekali ya pertanyaannya. Oh. Ya, Pak Faisal, boleh suaranya dihidupkan ya Pak Faisal. Pak Angga, boleh dihidupkan suaranya Faisal. Oh iya, bisa langsung Pak dari Baik. Dari Zoom silakan. Ya, Pak Faisal silakan. Oke. Oh, lewat suara aja nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Oh. Baik, terima kasih atas waktunya Bu Monica sama teman-teman yang lain. Sama-sama. Gini Bu, yang ingin saya tanyakan Mbak, mengenai produk yang bisa kita bilang bahwa misalnya kita arahannya itu bukan ke profit, tapi misalnya idealisme kita. Itu misalnya sangat kontras ketika dilihat misalnya dari musisi sih biasanya kayak gitu ya, makanya mereka ada yang memilih jalur indie, ada juga yang, nah itu karena mereka pilih idealisme dan segmentasi dan pasar itu lebih penting idealisme mereka gitu. Nah, kalau misalnya dalam produk UMKM, jadi saya berencana memproduksi, selama ini sih saya bikin semacam merchandise untuk kampus. Oke. Nah itu untuk kampusnya Unsika Pride namanya. Nah, saya ingin buat produk itu yang keberminatan terhadap sejarah. Oke. Nah, sejarah Nusantara misalnya. Di mana misalnya ada beberapa hal yang kita propagandakan. Misalnya bahwa Belanda tidak menjajah 300. Kita propagandakan, ya mungkin bahasa kayak gitu. Biar lebih ini ya, lebih wow, padahal biasa aja. Nah, misalnya tentang kebesaran sejarah Nusantara. Bagaimana misalnya kapal Jung Jawa itu merupakan kapal yang besar, bahkan mungkin kata sebagian orang menginspirasi Cheng Ho pada akhirnya. Dan kemudian pelaut-pelaut Portugis dan Belanda sebetulnya ketika pertama kali ke Jawa itu, mereka tidak benar-benar sebagai sebuah kekuatan yang kuat gitu. Akan tetapi mereka sebetulnya hanya pedagang biasa saja, yang kemudian setelah Eropa kemudian semakin maju, barulah nanti kita mengalami masa kemunduran. Nah akhirnya kita misalnya mempropagandakan di kaosnya itu bahwa Belanda harus menunggu 200 tahun untuk menaklukkan Banten. Dan kemudian Belanda harus menunggu 300 tahun untuk menaklukkan Aceh misalnya. Dan kemudian bagaimana pelaut-pelaut Nusantara itu diklaim yang pertama kali datang misalnya ke Suriname, ke wilayah-wilayah utara Indonesia, dan kemudian menemukan Australia dan seterusnya gitu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana propaganda melalui kaos ini misalnya yang bisa dikatakan tidak anti mainstream lah ya. Anti mainstream betul. Tapi bagaimana? Apakah ini akhirnya? Bagaimana caranya agar ini bisa diterima pasar gitu? Karena misalnya segmentasi mungkin kita sudah klasifikasikan ya, ada milenial, pelajar, mahasiswa misalnya. Akan tetapi apakah keberminatan mereka terhadap sejarah itu adalah seperti orang yang, apakah mereka akan tertarik atau tidak gitu, dan bagaimana orang akan harus merasa menerima dan membeli ini gitu. Terima kasih Mbak Monica. Sama-sama. Ya, sebenarnya silakan dijawab. Oke, sebenarnya pertanyaannya itu ada di matriks yang saya kasih. Minat kan. Seberapa besar milenial ini minatnya sama sejarah? Kalau menurut saya, untuk hal-hal anti mainstream itu pasti tetap ada yang suka, tapi sedikit. Nah, pada akhirnya kita harus memilih, ada namanya strategi niche market, tulisannya niche market. Jadi dia hanya memasarkan ke satu kelompok tertentu dan kecil, tapi eksklusif gitu. Nah, mungkin untuk seperti itu ya, maksudnya kan itu sebuah sejarah yang lumayan melenceng dari apa yang diketahui dari orang-orang ya. Bukan melenceng sih ya. Ya namanya sejarah kan kita tidak ada yang tahu ya. Sejarah itu kan pada dasarnya ditulis oleh pemenang kan gitu kan. Ya, kita tidak ada yang tahu kebenarannya. Ya kan. Nah, mungkin Mas Faizal bisa mencari sekelompok orang yang memang percaya bahwa sejarah itu tidak sama dengan yang di buku. Pasti ada orang-orang yang seperti itu. Nah, orang-orang yang seperti itu ditemukannya di mana? Nah, itu harus riset.
kita bisa riset di Instagram gitu kan, atau enggak kayak akun-akun kan ada kan ya, Instagram tuh dark side of dimension atau apa gitu kan ya. Itu kan yang di luar nalar atau di luar sejarah yang kadang kita ketahui kadang kan, dan itu followersnya banyak loh, ya kan. Nah, kita bisa tuh lihat gitu, kita lihat dari komen-komennya, kita lihat dari bagaimana si dark side of dimension itu membahasakan sejarah yang tidak diketahui banyak orang, kita bisa lihat dari situ. Nah, kita capture, jangan-jangan yang suka seperti itu bukan orang milenial, tapi generasi Z misalkan, kita nggak tahu ya. Atau jangan-jangan ya bukan generasi milenial, sebenarnya kayak di generasi X mungkin juga ada yang suka gitu, kita nggak ada yang tahu. Jadi harus benar-benar yang tahu adalah, yang wajib cari tahu adalah yang punya produk. Itu sih saran saya, itu contohnya ya, jadi bisa lihat aja di Dark Side of Dimension, dia selain di Instagram apakah ada di Twitter juga, apakah ada di Facebook juga, dan kalau ada pengikutnya paling banyak di mana, di channel mana, di Facebook kah, di Instagram kah, di Twitter kah? Oke, paling banyak di Twitter atau di Instagram gitu. Ya sudah, tinggal kita ATM aja, amati, tiru, modifikasi. Balik lagi, kita harus, kompetitor tuh jangan asal pilih kompetitor juga ya. Kita harus lihat kompetitor yang benar-benar sesuai dengan kita tuh siapa gitu. Jadi strategi yang kita ikutin pun nggak salah. Itu bocoran ya, kisi-kisi. Kita ngeliat kompetitor tuh cara paling gampang lah gitu. Gitu sih, Mas Faisal, masih ada yang kurang jelas? Cukup, Bu. Cukup ya. Oke. Insya Allah akan dicoba. Terima kasih, Mbak Monika. Sama-sama. Semangat ya Pak Faisal, mudah-mudahan usahanya terlancar ya, mudah-mudahan ketemu nih apa yang mau dibuka usahanya ya. Amin. Siap, amin. Terima kasih. Indonesia itu negara besar dan saya yakin Indonesia akan menjadi negara maju ya, apalagi didukung dengan anak mudanya yang begitu bonus demografi banyak sedunia. Maka itu adalah peluang emas kita ya, yang masih milenial dan masih energik untuk melakukan wirausaha. Kalau semua anak mudanya membuka usaha, akan berwirausaha, itu akan terjadi suatu ekonomi yang sangat menarik sekali kalau menurut saya. Oke, baik. Semakin hangat, Bu Lan. Bu Monik, ini ada pertanyaan. Boleh. Bulan. Pak Ikma dulu deh. Pak Ikma izin bertanya, usaha rumah makan pindah ke lokasi lain yang belum kita kenal pasarnya. Nah, yang belum apa Pak? Sorry, maaf. Ulang ya. Ya. Pak Suban, bisa saya tambahin Pak Suban? Halo? Ya, pertanyaan dari saya itu bisa saya jelasin secara verbal aja. Oh gitu. Oh ya, baik silakan Pak. Takutnya nggak nyambung nanti kalau tulisan sama verbal ya. Boleh Pak, silakan. Saya terima kasih nih, saya Yong Iskandar mau ini salah satu sampling ini juga nih persoalan market ya. Saya punya usaha rumah makan tadinya di dalam tol. Saya menengah ke bawah. Sudah berjalan dan cukup bagus lah ya selama 10 tahun terakhir ini. Nah, tapi karena dengan persoalan lahan yang kita tidak bisa perpanjang lagi, sehingga saya harus ekspansi keluar daerah itu. Dan saya sudah dapat lokasi baru di tol, dalam tol juga di rest area, di kilometer 88 arah Bandung. Nah, yang membingungkan saya adalah saya tadinya kan main di pangsa pasar menengah ke bawah. Sementara lokasi baru yang saya akan coba buka usaha ini dengan tempat dan lokasi yang pangsa pasarnya menengah ke atas, karena sewanya juga cukup mahal, sewa tempatnya. Kalau saya masih bertahan dengan menengah ke bawah, sepertinya nggak bisa nutupin biaya operasional dan sewa-sewa dan sebagainya. Maka saya putuskan usaha ini harus bergerak ke menengah ke atas, biar ya bisa mengcover lah pendapatan dan operasional tadi bisa balance. Kompetitor yang saya lihat di lokasi itu adalah rumah makan Ibu Haji itu yang rumah makan Sunda, rumah makan yang Cigania, yang saya bisa jadi acuan untuk kompetitornya atau pembandingnya adalah rumah makan Cigania. Dan saya lihat memang kelas yang di sana itu yang mampir itu menengah ke atas. Cuma kan saya diburu waktu untuk membuka dan bagaimana caranya mendapatkan pangsa pasar yang sesuai dengan keinginan saya, sehingga
apa yang saya harapkan kan bisa balance, bisa ketemu gitu kan. Oke. Nah, cuma riset dan segala sesuatunya saya belum punya nih. Sementara saya sudah terdesak untuk segera harus buka karena karyawan nganggur udah 2 bulan dirumahkan dan aktivitas nggak ada. Saya vakum gitu. Nah, strategi apa nih untuk segera bisa saya mendapatkan solusi dan yang harus saya perbuat dengan segera ini. Karena nggak mungkin saya bertahan, kalau bilang Ibu tadi harus riset, harus melakukan survei-survei dan sebagainya, sepertinya saya termakan waktu untuk itu. Sebenarnya karyawan kan harus segera ada aktivitas dan operasional usaha kan harus segera bergerak gitu. Iya. Sementara itu Bu. Ya, Oke Pak. Boleh tanya Pak, ya. Bapak rumah makan kompetitornya rumah makan Cigenia itu Sunda ya? Ya betul. Bapak rumah makannya rumah makan apa Pak? Yang kita akan buka nanti adalah khas Padang dan soto-soto. Ada soto Betawi, ada soto Padang, ada soto ya aneka soto dan makanan kuliner yang inilah yang bisa mendapatkan pasar di sana. Oke, yang di sana ada rumah makan Padang dan soto-soto juga nggak Pak? Kalau soto-soto ada, cuma rumah makan Padang setelah saya survei itu tutup. Tutup selamanya gitu ya? Ya, tutup selamanya. Tadinya ada rumah makan sederhana, tapi saya tanya-tanya dulu ada, tapi sekarang tutup. Tutup karena dia sebenarnya anunya bersebelahan tuh, Ciagania sama rumah makan Padang. Padangnya yang lengser. Padangnya kenapa Pak? Kalau udah sempet dengar isu-isu belum? Ya, kalau yang saya isu-isu coba saya tanya-tanya di situ, mereka tidak konsisten dengan rasa ya, rasanya belum. Padahal peminatnya banyak. Menurut informasi cukup lumayan katanya. Oke. Yang mampir. Cuma saya tanya kenapa ya bisa tutup? Rasanya nggak ini Pak, nggak hari ini bagus, besok kurang. Jadi kemungkinan ya keluhan pelanggannya citra rasanya nggak bisa ngikutin kemauan konsumen ya. Iya iya. Oke. Itu yang saya tangkap di sana. Yang kedua, sisi pelayanannya juga memang buruk katanya. Oke. Oke Pak. Sebenarnya sih, saya bantu menjawab ya Pak ya. Oke. Sebenarnya riset itu jangan bayangkan kita sebar kuesioner terus yang ngitung pakai statistik atau apa, jangan bayangkan seperti itu. Bapak sudah bertanya ke sana, sudah survei ke sana, itu sudah riset Pak. Bapak bahkan sudah tahu rumah makan Padang itu tutup bukan karena orang nggak suka Padang di sana, tapi karena memang rasanya ya makanan kan paling diminati kan ya rasa ya. Pasti kualitas rasa. Kemudian itu utama. Ya. Kemudian pelayanan. Kadang makanan enak, terus pelayannya nggak sopan, wah udah langsung jelek gitu kan. Nah itu Bapak sebenarnya sudah melakukan riset itu di situ. Dan sudah ada jawabannya gitu. Jadi kalau memang Bapak ingin membuka rumah makan di sana, Bapak sudah tahu yang harus dilakukan. Pertama, masakan Padang. Masakan Padang di sana tidak ada saingannya. Yang padahal tadinya ada, peminatnya banyak, tetapi kekurangannya di rasa dan kualitas pelayanan. Berarti Bapak dengan harga yang mahal, bukan mahal ya, maksudnya untuk untuk kelas menengah ke atas Bu, karena biaya sewanya cukup mahal. Ya, nah untuk menengah ke atas tidak ada yang salah dengan itu. Tetapi Bapak juga harus memikirkan apa perbedaan ketika Bapak menjual untuk menengah ke bawah dengan untuk menengah ke atas. Misalkan tadinya misalkan ya Pak ya, mungkin nanti Bapak bisa tanya-tanya lagi di sana, itu juga riset ya. Misalkan tadinya Bapak pelayannya itu pakai kaos oblong biasa gitu. Nah, ketika menengah ke atas, pakailah polo shirt misalkan, atau seragam, ya seragamnya nggak usah yang bagus-bagus banget, nggak usah yang mahal-mahal banget, yang penting enak dilihat dan rapi aja gitu kan. Kemudian kaos berkerah juga bisa, atau apa yang penting rapih lah gitu, bukan kaos oblong, celana pendek, sendal jepit gitu kan. Terus juga dari kebersihannya, dari pelayanannya. Jadi kayak ketika konsumen masuk, pelayan harus apa? Harus senyum dulu, menyapa dulu. Seperti itulah ya. Jadi
bayangkan Bapak konsumen. Jadi Bapak misalkan pasang nasi Padang 50.000. Nah, bayangkan Bapak ketika Bapak makan 50.000 di tempat lain yang Bapak harapkan ketika Bapak menghabiskan 50.000 itu apa yang Bapak dapatkan? Gitu Pak. Jadi kalau orang kan 50.000, wah mahal nih nasi Padang, tapi kalau saya bayar 50.000 tapi ruangannya bersih, makanannya enak, terus adem gitu kan, ramah-ramah. Oh saya nggak akan protes gitu 50.000 ya paling cuma, mahal ya tapi enak wajar sih ya udah gitu. Tapi kalau 50.000 terus panas, keringetan, terus pelayannya cuek bebek, itu udah orang juga ya elah mahal banget kan gitu kan. Kayak gitu sih Pak. Jadi paling gampang memposisikan diri sebagai konsumen gitu Pak. Cuma kan ini kan yang saya coba tanya-tanya itu kan bukan ke konsumen langsung nih Bu, ya kan? Iya, ke orang-orang karyawan sekitar situ. Saya apa yang saya tanyakan terhadap yang saya survei itu nggak tepat ke orang yang mestinya saya bertanya kan gitu ya. Mestinya mungkin saya bisa bertanya yang sudah selesai makan di Ciganea atau di warung-warung sekitar situ ya. Itu mungkin lebih enak ya saya dapetin ininya ya, datanya ya. Bisa Pak. Tapi ini kan saya coba bisa dapat sumbernya kan dari karyawan-karyawan di sekitar situ, ya kan? Iya sih, iya. Itu yang meragukan saya apa benar seperti itu. Iya, dan saya khawatir nanti apa yang saya dapatkan bukan itu yang persoalan intinya kan gitu. Iya betul. Atau Bapak bisa switch Bapak berani nggak Pak berganti ke ini ranah digital gitu, jadi delivery gitu. Delivery. Iya. Nah, tadi saya ada ide, saya ingin menunjang pemasaran saya dengan memanfaatkan sosial media. Sosial media yang saya harapkan sebelum mereka melintas rest area yang di tempat saya itu, mereka dapat informasi itu. Cuma saya kan nggak tahu juga mereka memang sasaran pangsa pasar saya atau bukan kan. Sulit juga saya ini kan bukan. Yang paling ini ide yang saya bikin ini saya melakukan kerjasama sama rental sama EO pariwisata, mobil-mobil rental dan mobil-mobil wisata lah itu yang saya coba giring untuk mereka mau mampir ya kan gitu. Iya. Mampir di lokasi yang saya miliki ini dibandingin sama lokasi yang lain dengan kelebihan dan layanan yang mereka dapatkan lebih dari lokasi lain. Itu sih yang terpikir itu saya. Tapi kan nggak semudah itu juga kan Bu. Kan itu. Apalagi kan saya bukan di tempat yang bebas dan lokasinya kan terbatas. Orang memang melintas di jalan tol itu yang pangsa pasar saya. Tapi kalau nggak di situ ya nggak mungkin lah ininya kan. Mungkin cuma agak pasarannya ya Bu ya. Kalau itu sih yang Bu Monik inti dari pertanyaannya ya mungkin sudah tertangkap ya. Pertanyaan intinya dari Pak Yung adalah pemasarannya ya ketika di tol gitu ya. Mungkin kalau saat ini ya untuk kondisi saat ini hanya saran ya, keputusan tetap di Bapak gitu. Saran saya adalah yang pertama saat ini sedang COVID-19 pandemi. Yang otomatis orang bepergian jarang. Betul. Dan rest area pasti lebih sepi dibanding sebelumnya. Wah, jauh banget, Bu. Jauh banget ya kan? Jauh sekali. Berapa hari nongkrong itu, orang. Iya, makanya. Jadi, kalau menurut saya, walaupun dipaksakan membuka di saat ini, itu akan kurang menguntungkan nanti. Karena karena sedikit sekali, sepi sekali ya rest area sekarang. Terbebanin, Bu. Saya 60 juta sebulan harus saya siapkan untuk sewanya. 60 juta untuk sebulan sewanya aja. Belum personal dan gaji karyawan. Aduh, mahal sekali kan. Iya. Kalau nyewa di tempat luar bisa setahun itu. Nah, yang kedua, mungkin bisa Bapak untuk sementara ini mungkin mempertimbangkan untuk
tadi kan Bapak bilang ya 60 juta bisa setahun, bisa berpindah tempat dulu, tidak di rest area karena mungkin nih efek pandemi tidak hanya sampai bulan depan gitu. Orang akan tetap takut bepergian sampai beberapa bulan ke depannya lagi. Ya kan? Jadi bisa selain di rest area pertama, yang kedua sekarang orang kebanyakan di rumah. Di rumah dan kadang capek. Mereka suka masak tapi juga kadang ya capek juga gitu kan. Kadang tetap pengen makan gitu. Ya mungkin bisa mulai bergeser ke arah digital online. Jadi kerjasamanya dengan Gojek, dengan GoFood, dengan GrabFood. Jadi orang bisa memesan lewat handphone gitu sih Pak untuk menutupi kebutuhan operasional Bapak dibanding 60 juta sebulan Pak di kala pandemi ini. Aduh sayang Pak. Gitu sih Pak kalau saran dari saya ya. Iya benar Bu. Iya. Gitu. Oke, masih ada Cukup. Terima kasih Pak Balun. Tolong cek. Dari Bu Wulan bertanya untuk setiap bisnis yang sudah jalan agar tetap stabil apa aja yang perlu dilakukan Bu atau setiap kapan dibutuhkannya evaluasi ya? Oke. Untuk tetap berjalan yang paling penting kuncinya adalah selalu mendengarkan suara konsumen. Itu kuncinya. Kayak saya ketika menyelenggarakan webinar ini, saya pasti akan kasih from feedback. Itu fungsinya untuk saya ke depannya selalu lebih baik lagi. Apa sih harapan yang sudah pernah merasakan produk kita untuk kita gitu. Bisa kayak kita tanyain aja, kita nggak perlu yang survei, yang kuesioner gitu nggak perlu. Kita kayak misalkan ada orang yang habis beli terus bisa kita tanyain kan, gimana Bu, puas tidak, ada masukan nggak, dan sebagainya. Suara konsumen kunci nomor 1 untuk membuat bisnis itu tetap berjalan. Betul. Karena yang beli itu mereka, ya kan. Itu yang pertama. Yang kedua, evaluasi, kapan aja evaluasi harus dilakukan untuk bisnis kita. Evaluasi bisa dilakukan ketika kita sudah mulai merasakan penurunan secara pendapatan atau revenue, atau jumlah kuantitas dari barang yang kita jual. Dan kadang jangan sampai tunggu sampai turun drastis banget dulu gitu. Jadi udah kayak turunnya udah mulai sedikit turun gitu kan. Wah, ini apa nih yang perlu dievaluasi? Tapi kita juga harus lihat, kadang kan kalau grafik kan naik mungkin gini terus ya. Kadang kan begini, turun terus naik lagi, turun lagi. Nah, tapi kalau turunnya udah lebih turun dari hal yang biasanya, nah itu tuh udah mulai tanda-tanda apa nih yang terjadi gitu. Apakah konsumen sudah mulai bosan dengan produk kita gitu, misalkan, kita nggak tahu ya, ataukah memang produk kita adalah kayak akikah yang nggak mungkin repeat order, karena nggak mungkin orang, ya ada sih orang anaknya banyak gitu, cuman kan sebanyak-banyak anaknya pun nggak mungkin repeat order setahun 2 kali kan gitu kan. Jadi harus selalu membuka pasar baru, membuka konsumen-konsumen baru, nggak mungkin repeat order lah, ada produk yang seperti itu gitu. Jadi harus selalu evaluasi di saat kita mulai turun. Nah sekarang akikah raya ini lagi turun banget nih karena COVID, karena pandemi. Itu turun banget sampai 50% lebih. Nah itu evaluasi itu wajib. Apakah yang harus dilakukan? Kita mau bergeser kemana? Apakah kita mau inovasi produk, tidak hanya akikah tapi ada catering, atau tadi kan bekerja sama dengan GrabFood atau GoFood untuk makanan sehari-hari aja gitu, untuk yang penting bisa memenuhi kebutuhan operasional aja dulu, kayak gitu sih. Ya. Gitu. Oke. Terima kasih Bu Monik. Terima kasih, ya. Saya juga berbagi pengalaman juga di bisnis saya di bidang pendidikan. Saat COVID-19 ini ada beberapa yang dia setidaknya ada yang mau les, ada yang enggak gitu ya. Nah, untuk terjadi penurunan, kalau saya lakukan dengan cara bagaimana caranya agar pelayanan untuk konsumen tetap kita lakukan gitu. Oke. Jadi ini masukan juga buat teman-teman juga, ketika bisnis kita sedang turun, kita mempunyai pelanggan atau konsumen, ya lakukan saja yang terbaik untuk konsumen kita. Bisa kita menghibur dengan adanya virtual atau online ya, sehingga ketika virtual atau online, teman-teman juga bisa memuaskan pelanggan kita yang tadinya kangen dengan kita, tetap bisa interaksi gitu. Ya itu pengalaman saya Bu Nunik ya. Oke.
Iya, itu juga sudah bagus, Pak. Jadi tetap terus-menerus itu juga bagian dari evaluasi ya. Ya, mencoba untuk terus-menerus berhubungan dengan konsumen kayak gitu. Ya. Dan kita harus tetap untuk online ya Bu, karena sekarang dunianya online, dunia digital gitu. Bapak Ibu nggak bisa menghindar gitu. Iya, ini udah bahasanya udah new normal ya istilahnya ya. Jadi Iya. sebuah kenormalan yang baru dan ini benar-benar perpindahannya tuh cepat sekali ya. Yang tadinya masih agak bingung terus masih agak menghindari online gitu kan. Sekarang mau nggak mau dipaksa semua harus, mau generasi manapun harus online kalau mau bertahan. Kayak gitu. Iya. Dan ini juga tambahan juga buat teman-teman juga bahwa di bumi kita kan lagi di lockdown ya Bapak Ibu ya. Kita mainnya di langit ya Bu. Iya. Jadi mainnya di langit. Jadi kita penjaga langit dengan virtual, teleconference, ya online, itu di langit kalau saya menginspirasinya ya. Sehingga kita tetap asik di luar langit gitu ya. Dan akhirnya usaha saya pun demikian. Ketika lesnya itu menjadi online dan di closing juga, alhamdulillah gitu. Dan itu yang tadinya offline tidak kita jalankan, tapi online kita tetap berhasil gitu. Ya, oke. Iya, betul. Itu dia Bu, pertanyaan terakhir nih. Oh, masih ada 2 ya. Dari mungkin 2 terakhir ya, udah jam 5:07, persiapan buka puasa. Oke, pertanyaan dari Pak Zulkarnain, bagaimana mengembangkan produk baru di tengah daya beli konsumen yang cenderung turun nih? Oke. Ya, di tengah daya beli konsumen yang turun. Nah, tadi saya sudah sampaikan ya, kita bisa melihat peluang dari apapun yang terjadi di saat ini. Walaupun daya beli konsumen turun, tapi tetap ada produk-produk yang daya belinya meningkat. Itu tetap ada. Dan itu ada di data, kayaknya ada di data mana ya? Bisa dicari lah ya di Google, itu apa aja. Nah, tadi saya mencontohkan kayak masak ya. Itu daya belinya lagi meningkat gitu. Karena keinginan orang masak tuh lagi meningkat. Nah, selain memasak apa? Kejadian apa? Atau misalkan kayak yang lagi ramai itu kan, yang lagi daya belinya meningkat itu kan sekarang kesehatan ya, masker, terus hand sanitizer, terus komunikasi, kuota, ya kan? Itu lagi meningkat juga tuh. Dan yang lain-lainnya mungkin nanti bisa dicari tahu lagi ya, saya juga lupa. Nah, yang penting kita cari tahu dulu produk apa yang daya belinya meningkat di masyarakat. Walaupun secara pendapatan mereka menurun, tapi tetap ada produk yang dibeli oleh mereka itu apa. Nah, kita pilihlah itu. Oke. Ya, baik, terakhir ya Bu dari Bu Sutikanti ya. Oke. Ya, Bu Sutikanti menanyakan bagaimana nih kita memotivasi diri ya. Itu penting sekali motivasi diri saat kita masuk ke segmen pasar yang sudah kita temui sesuai dengan target kita. Tapi ternyata tiba-tiba banyak saingan yang menjual produk yang sama gitu. Oke. Banyak saingan. Balik lagi tadi saya bilang ya. Saingan, kita jangan anti saing sama pesaing, kita jangan anti sama kompetitor. Nah, dari banyaknya pesaing itu, dari banyaknya kompetitor itu, siapa 5 besar pemain terbesar. Kita ambil 5 besar, biarkanlah yang lain. Kenapa kita ambil 5 besar? Karena 5 besar itu udah jadi pemenang, ranking 5 gitu kan. Ranking 1 sampai 5 itu udah jadi pemenang gitu. Nah, biar motivasi, ya motivasinya udah ke 5 itu aja. Otomatis kalau kita membandingkan kita dengan yang sudah menjadi juara gitu kan, otomatis ya kita akan terus semangat. Udah nggak usah mikir yang lain-lain gitu kan, nggak usah ngeliat yang lain-lain, karena memang sih kalau bisnis itu yang penting harus motivasinya tuh harus fighting gitu loh, terus jangan pernah, daya juangnya jangan pernah berhenti, jangan pernah lelah gitu. Kita harus terus-menerus, yang paling penting tuh energi positif sih. Energi positif di sekeliling ya. Kalau misalkan nggak dapat energi positif ya kita bisa melihat itu dari tadi pesaing itu kan. Kita cari 5 pesaing paling tinggi, paling merajai di produk itulah. Kita lihat deh gitu kan. Kenapa sih kok dia bisa laku banget sampai yang 5 teratas gitu loh.
oh karena kontennya seperti ini, oh karena dia main di Instagramnya begini, oh strategi promosinya begini. Kita ikutin deh tuh sedikit-sedikit gitu kan, pelan-pelan. Nah nanti lama-lama juga bisa kita akan terus termotivasi jadinya, karena kita melihatnya yang sudah juara, yang terus berjalan gitu. Kalau misalkan kita melihatnya istilahnya ketika kita melihat seorang juara, kita pasti akan terus ingin menjadi juara lah, istilahnya seperti itu sih. Gitu, Pak. Oke, baik, saya tambahkan juga untuk Bapak Ibu untuk memotivasi diri ya. Kita harus punya mental block kita tanamkan bahwa dagangan kita pasti laku, saingan tetap ada. Kita jangan berpikir saingan, tapi kita berpikirnya saling melengkapi gitu. Jadi ketika kita berpikir saling melengkapi, nah ketika kita mempunyai prinsip bahwa kualitas kita harus bagus gitu ya, maka otomatis yang tadinya kurang bagus akan belajar pelan-pelan untuk menjaga kualitas. Betul. Sehingga ketika semuanya akan berkualitas, maka kompeten sehingga meningkatkan daya saing ya. Karena ketika meningkatkan daya saing, otomatis ya Bapak Ibu penjualan akan naik gitu. Karena kalau misalkan kita menjual saja tidak mempunyai daya saing yang tinggi, ya tidak produktivitas yang tinggi, itu penjualan pun juga tidak akan naik. Iya. Sehingga kita benar-benar kualitas kita, kemampuan dan isi wawasan kita harus terasah gitu ya. Jadi bukan cuma uang saja yang kita butuhkan gitu ya. Uang itu dalam sekejap sebenarnya sudah bisa langsung habis gitu ya. Tapi kalau ilmu, wawasan gitu ya, itu akan panjang umur gitu. Dan akan terus, justru ketika ilmu itu kita terus tambahkan, maka closing akan terus dan closing. Ya Bu. Iya. Oke, baik. Jam 17.12. Menarik sekali Bu ya, semakin sore semakin hangat nih biasanya. Iya. Ya, nanti kita ada lagi Bapak Ibu jam 20 malam dengan pemateri juga oleh marketing ya. Nanti juga ada Bu Monik dan Pak Angga juga masuk ke dalam roomnya yang dari Webex ya. Kita jam 20 malam, jam 20 ya Bu. Mudah-mudahan dia dari Qur'aniyah gitu ya. Kita berbagi ilmu dan intinya kita sekarang ini teman-teman memotivasi diri, banyak-banyaklah cari-cari ilmu, banyak-banyaklah menambah wawasan, sehingga ketika sudah menambah wawasan, teman-teman tinggal pilih nih mau dipakai yang mana gitu. Iya. Sehingga itu sesuai dengan lifestyle gaya teman-teman semua gitu. Ya. Ya, sebagai tambahan mungkin kebetulan saya juga ada ini ya, Idea Learning Indonesia, itu Instagramnya idealearning.id, boleh monggo di follow. Nah, untuk marketing selanjutnya kita ada series marketing learning lah ya. Kita akan ada seri-seri selanjutnya, mungkin kita juga bisa berkolaborasi lagi ya dengan WPN ya, Pak Hari ya. Jadi untuk kalau masih kepo-kepo, masih pengen tahu, bisa follow IG idealearning.id ya. Karena di situ nanti ada info untuk seri-seri marketing selanjutnya, entah strategi marketing, entah branding, entah ke 4P-nya sendiri, entah ke positioning-nya sendiri nanti gitu. Jadi masih banyak sekali yang bisa dibahas. Gitu. Nah, dan jangan lupa tugasnya dikumpulkan. Sama minta tolong feedback-nya ya. Form feedback itu sangat berguna untuk kami semua, perbaikan kami ke depannya untuk sesi-sesi selanjutnya itu sangat bermanfaat bagi kami. Ini Bu Monik, maaf saya salah Pak Hari. Ya, banyak yang bertanya nih via WhatsApp ke saya, beberapa peserta. Ini pengisiannya bagaimana? Mungkin boleh tambahan waktu ya 2-3 menit di remind oleh pembicara seperti apa gitu. Ini pengisiannya bisa nanti mungkin ini ya Pak Angga, nanti bisa kita kirimkan 2 PDF ini kali ya, yang Indonesia Millennium Report 2019 sama Consumer Behavior New Normal After COVID-19 prediksi, 30 prediksi nanti setelah mantap. Buat peserta nih semua bisa mengetahui prediksi market ya setahun ke depan ya. Itu penting banget kita tahu. Jadi
Nggak ada lagi kita mikir kita mau produk apa ya gitu. Karena kita udah punya data. Kita tahu apa yang akan terjadi gitulah istilahnya. Bukan dukun ya, tapi dengan riset gitu, dengan analisa lah gitu kan. Nah, di situ nanti bisa itu untuk milenial ya, untuk milenial kebetulan. Tapi kalau misalkan bukan milenial bisa dicari di Google riset. Contohnya misalkan apa siap generasi X atau generasi Z gitu lah ya. Riset generasi Z itu muncul semua banyak dari gaya hidupnya bagaimana minatnya opini mereka seperti apa aktivitasnya apa aja dan itu yang nyambung dengan produk ya misalkan produknya ingin dipasarkan diperkenalkan di sosial media nah berarti kita harus lihat nih aktivitas sosial medianya mereka tuh seperti apa terus minatnya tuh apa sih gitu kan misalkan perempuan milenial minatnya itu minatnya belanja gitu itu gaya hidup deng ya gaya hidup belanja di mall gitu itu udah menjadi gaya hidup bukan minat lagi minatnya misalkan terhadap wanita terhadap wanita yang sukses itu minatnya kayak gitu nah ya udah berarti kita tulis di sini kan minatnya menjadi wanita sukses gitu kan kayak gitu misalkan nah kalau untuk geografis bisa dicek ini cek yang paling sederhana saya ya jadi bisa ke Google itu agak susah sih bisa ke Google Trend jadi mungkin saya screen share ini ya Google ya sebentar atau Pak Angga boleh minta tolong Pak laptop saya lemot Oh iya, oke siap. Pak Angga boleh screen share Google Trend Pak Google Trend ya. Oke, ya sebentar. Boleh diunjukin ya Bu Monik, ini saya dari Google dulu ya, biar teman-teman bisa tahu cara buka Google Trend. Boleh Ibu share screen-nya dimatikan dulu? Ya. Oke, saya stop ya. Sip, Bapak Angga boleh. Oke, sudah? Silakan. Sudah, oke kita klik Google Trend. Google Trend. Ya. Google Trends ya. Oke, S. Oke, ya sama aja. Sama, oke. Google Trends. Nah, ini yang trends.google. Di bawah, sorry. Yang di bawah. Ini ya? Ya, trends.google.co.id. Diklik. Oke. Sudah? Oke, nah sekarang klik search-nya. Ya. Nah, kita mau cari apa? Kita jualan produk apa? Akikah misalnya. Akikah. Oke, Akikah. Oke. Akikah di? Enter. Nggak usah. Oh, nggak usah. Akikah aja. Oke. Oke, Akikah. Sip, udah Indonesia. Nah, waktunya, coba Pak Angga ke atas dulu. Waktunya bisa diubah ya, bisa 12 tahun terakhir. Coba 12 bulan. Bisa, 12 bulan terakhir. Bisa sebulan terakhir, itu terserah. Mau yang mana. Sebulan ya? Nah, atau 3 bulan, 90 hari itu boleh. Bebas. Oh. Oke, sudah. Oke. Nah, kita lihat. Grafik pencarian akikah di Google itu mengalami penurunan. Atau mungkin boleh yang setahun, Pak Angga, nggak apa-apa. Yang 12 bulan. Oke. Grafiknya turun ya. Ke kanan kan, makin ke kanan makin turun. Karena lagi COVID mungkin. COVID, ya, itu tren akikah. Nah, nanti Bapak Ibu dan teman-teman bisa trennya, produknya apa bisa dicari di sini. Kemudian boleh di-scroll ke bawah, Pak Angga. Oke. Yang mencari akikah paling banyak itu di Sulawesi Barat ternyata. Berarti buka bisnis akikah Sulawesi Barat nih ya? Bisa. Kalau nggak ribet. Atau subregionnya diganti, Pak. Yeah. Kanan. Nah ya, diklik. Itu subregion. Oke, sudah. Diklik jadi city. Oke. Oh, Klaten paling tinggi. Tuh,
pencarian di Google. Jadi kalau misalkan mau menjual akikah lewat sosial media, lewat SEO gitu, lewat Google, itu paling banyak yang dicari di sini di Klaten, Balikpapan, Bandar Lampung. Tapi bukan berarti kita plek-ketiplek kita di Klaten, padahal secara sumber daya kita di Jakarta gitu kan. Nah, coba ke kananin, Mas Angga. Itu yang di bawah. Ya, enggak yang atas, sorry. Itu kan ada showing 1-5 of 23 cities bawah. Jangan di-scroll ya. Panahnya aja. Ya. Oke. Depok. Nah, jadi kalau Jabodetabek ternyata Depok paling banyak, Bekasi, Bogor. Nah, jadi kalau kita penjual akikah di Jakarta, Depok, Bekasi, Bogor kan masih bisa lah ya. Nah, itu juga jadi area jualan kita, kayak gitu. Next-nya, coba klik Tangerang. Tapi Tangerang masih agak bawah ya. Yang difokuskan berarti Depok tadi ya. Depok, Bekasi, Bogor. Tuh. Kalau mau Jakarta ya nggak apa-apa juga gitu. Karena kan kita dekatnya di Jakarta. Cuman berarti ada pasar yang lebih potensial lagi dibanding Jakarta gitu kan. Jakarta di sini ya. Iya, agak jauh ya. Karena mungkin lebih modern kali ya. Jadi kalau jualan akikah di Depok, Bekasi, Bogor, Bekasi lagi. Ada 2 Bekasi ya. Nah, ngerti deh. Oke. Kok bisa biasanya Kota dan kabupaten mungkin ya. Oh iya, mungkin bisa. Ya, tuh kota dan kabupaten. Gitu ya, teman-teman. Lagi, bimbel misalnya bimbel, kita coba ya. Ya, bimbel, les privat. Nggak usah nggak usah di back, Mas, langsung akikahnya di search aja. Diganti. Nah, les privat gitu. Privat. Ya. Tuh, banyak sekali 3 bulan terakhir ya. Grafiknya ya kayak roller coaster ya. Cuma dia setahun terakhir di ujung. Oh, kalau ini turun ya? Ya, trennya turun ya setahun terakhir. Karena nggak ada uan soalnya. Ya kan? Ya. Paling banyak yang nyari di Jogja, Jawa Timur, Jawa Tengah, coba City, Bali, ya? Banten, nah City, Jogja, Surabaya, sama Jakarta. Udah 2 ini aja. Iya, kota ini aja kota ya. Jadi tepat bikin les privat Jakarta ya. Tapi kalau online se-Indonesia, Pak. Iya, tuh berarti Surabaya bisa tuh, Pak. Kan online nih. Surabaya, coba mulai ke pasar Surabaya deh. Nembak ya, pakai Facebook Ad ya. Bisa. Ya. Tapi saya ada yang dari Sulawesi loh, Pak, yang ikut kelas online sekolah pengusaha era 4.0, Pak. Itu yang dari Sulawesi sama Surabaya ada. Jadi kita pakai Webex selama sebulan. Apa tadi, Pak? Sekolah pengusaha. Entrepreneur. Pengusaha. Ya, sekolah pengusaha era 4.0. Nah, itu bisa boleh. Itu yang itu. Tinggi sekali nih. Iya. Tinggi sekali ya. Nah, tuh regionnya di mana? Jawa Timur tuh paling banyak tuh. Iya, Jawa Timur, Riau. Online semua se-Indonesia sih, Pak. Oh, City kurang. Nggak ada data. Nggak ada ya, berarti sub-region aja. Itu mungkin baru ya. Kayaknya kalau saya sih baru 2 bulan, Pak. Oh, yang tinggi Jawa Barat, Riau, Banten, Bali, Sumatera Barat. Sumatera Barat juga ya. Oke. Jawa Tengah, Lampung, Sumatera Selatan, Jakarta, Sumatera Utara. Ya. Oh, berarti ini calon area-area sekolah pengusaha di sini semua nih. Iya, kita online, Pak. Iya. Berarti nembak Facebook Ad-nya di sini kan? Bisa. Bisa daerah wilayah itu ya. Jawa Timur tuh paling banyak Jawa Timur tuh. Kelihatan paling biru kan? Iya, betul. Ya, baik. Oke. Menarik sekali ya, Bu Moni. Kalau kuliner nasi. Ya, kuliner belum nasi Padang ya, masakan Padang. Nasi Padang. Yang mau buka ya 5:30 nih. Oh, ini dia.
pencarian ya. Sumatera Barat, oh pastilah. Riau. Siap. Oke, mungkin selain geografis ada yang bingung lagi, teman-teman Bapak dan Ibu dalam mengerjakan tugas. Ya, baik. Oke, itu dulu. Simpulannya ya. Lanjut lagi di yang mau bertanya ke WhatsApp, bisa ke WhatsApp Pak Angga, Bu Monik atau ke saya. Ya, bisa juga teman-teman di Instagram, di YouTube ya @tamanlascarilmu atau WPN dan Idea Learning ya. Sehingga berita-berita menarik lainnya akan diinformasikan di situ. Ya, mudah-mudahan kita tetap bisa bersinergi ya, kita tetap berkolaborasi ya, sehingga terjadi saling kerjasama yang saling menguntungkan. Amin. Ya, bergabung juga di WhatsApp grupnya WPN ya. Boleh ini dokumentasi dulu mungkin. Oh iya. Pak Ari. Bareng-bareng aja ya Pak. Ya semuanya mohon dihidupkan videonya. Ya Bapak Ibu mohon hidupkan videonya atau kalau enggak pasang foto yang menarik ya. Kita sebelum ditutup kesimpulan oleh Bu Monik, boleh kita foto dulu ya Bu Monik ya. Iya. Ya. Izin pasang di Instagram ID Learning ya. Iya, jangan lupa di tag juga ya. Siap, nanti saya tag. Langsung ya. Iya, boleh. Dihitung Pak Angga, hitung ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih. Terima kasih semuanya atas waktunya. Bu Monik, menarik sekali materi hari ini. Bu Monik boleh sampaikan kesimpulannya hari ini, Bu Monik. Ya, kesimpulannya adalah, sebenarnya kesimpulannya tadi saya sampaikan di awal duluan ya. Kesimpulannya adalah kita carilah konsumen, jangan cari konsumen untuk produk kita, tapi carilah produk yang tepat untuk konsumen kita. Itu yang paling penting. Ya. Ya. Ya, sedikit tapi berisi ya Bapak Ibu. Oke. Jadi yang kita cari adalah apa sih yang dibutuhkan konsumen ya, dengan kata lain seperti itu ya Bu. Iya. Selalu konsumen udah bukan raja. Karena kan kalau dulu kan konsumen adalah raja gitu. Kita sudah setara dengan konsumen, tapi kita harus mendengar suara konsumen. Ya. Karena mereka yang akan membeli produk kita. Gitu. Oke, luar biasa sekali, menarik sekali Bapak Ibu. Baiklah, karena sudah jam 17.28 ya. Ya. Ya, terima kasih banyak kalau Bu Monik. Bu Monik boleh Bu Monik ditutup, nanti setelah itu saya tutup juga. Oke, ya. Baik, terima kasih kepada teman-teman Bapak dan Ibu sekalian sudah mengikuti sharing session kita kali ini. Saya sangat apresiasi antusiasme dari teman-teman Bapak Ibu semuanya, dari pertanyaan juga banyak. Alhamdulillah, semoga bisa bermanfaat apa yang saya berikan kepada Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah bersyukur sekali Bapak Ibu semua. Saya terima kasih kembali kepada Pak Angga dan Bu Monik, yang Pak Angga sebagai host. Ya, dan Pak Ikma sebagai host di Webex ya, yang dari tadi mundar-mandir ya, keliling-keliling, dan saya juga di laptop juga sambil memantau Webex ya. Untuk hari ini, alhamdulillah pokoknya saya sangat bersyukur sekali dan terima kasih ya, saya selalu dikelilingi oleh orang-orang baik dan kemudian Bapak Ibu juga demikian, mudah-mudahan saya berharap demikian. Teruslah kita berbuat baik sampai akhir ya, karena ketika kita berbuat baik, kebaikan kita akan dapat oleh orang yang berbeda juga dan dimanapun kita berada. Oke, dari saya Subhanhari mewakili WPN mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata, ucapan dan perbuatan yang tidak berkenan, apalagi mengenai jaringan, itu bukan kehendak saya juga ya. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Terima kasih Bapak Ibu, sampai ketemu lagi. Ketemu lagi ya. Ketemu lagi. Terima kasih. Sama. Ya. Terima kasih dan feedbacknya ya Bapak Ibu. Pak Angga. Ya, terima kasih. Terima kasih ya. Ketemu lagi. Bu ya, baru di close ya. Bapak Ibu tolong diisi presensi dan feedback ya. Feedback ya. Ya. Oke.
tugasnya jangan lupa. Oh iya, tugasnya untuk mendapatkan sertifikat ya Bapak Ibu. Ada syarat sehingga ketika Bapak Ibu mengikuti pelatihan atau talk show itu harus ada luaran yang kompeten. Sehingga luaran kompeten itu adalah menjamin Bapak Ibu paham dan Bapak Ibu tidak menyia-nyiakan waktu yang Bapak Ibu korbankan untuk mengikuti ini. Gitu. Ya. Oke. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih semua. Oke, saya close ya. Ya, silakan. Ya, silakan.